Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Dapan Fajri dan 3 teman saya, Andinia Putri, Desi Fritiana, dan Nida Aulia Rahma. Tema makalah kami yaitu filsafat Ar-Razi. A. Riwayat hidup Ar-Razi. Filsuf Muslim terkemuka yang muncul sesudah Al-Kindi adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ar-Razi dikenal sebagai dokter, filsuf kimiawan, dan pemikiran bebas yang hidup pada tahun 250 sampai 313 Hijriah atau 864 sampai 925 Masehi. Orang lain memanggilnya Rahes, dilahirkan di Rai, dekat Teheran sekarang. Menurut riwayat, ia menguasai musik, baik teori maupun praktik, dan dikatakan sebagai ahli alkimia. Sebelum belajar formalnya di bidang kedokteran, ia memimpin rumah sakit yang besar di Rai dan di tempat-tempat lain di distrik Jibal Kaspia. Beberapa ahli menyebut bahwa di masa remajanya, Ar-Razi pandai memainkan harpa, dan dikatakan oleh orang lain ia telah menjadi penukar uang. Pada masa mudanya pun, ia pernah menjadi tukang intan, penukar uang, dan pemain kecapi. Kemudian ia menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu kimia dan meninggalkannya setelah matanya terserang penyakit akibat eksperimen-eksperimen yang dia lakukannya. Setelah itu ia beralih dan mendalami ilmu kedokteran dan filsafat. Perlu pula diingatkan tentang lingkungan Ar-Razi, tempat ia berdomisili. Telah dimaklumi bahwa Iran yang sebelumnya terkenal dengan sebutan Persia, sejak lama sudah terkenal dengan sejarah peradaban manusia. Kota ini merupakan tempat pertemuan berbagai peradaban, terutama peradaban Yunani dan Persia. Dalam bidang penyatuan kebudayaan Persia dan Yunani, Ali Ibnu Rabban, pertemuan berbagai peradaban, terutama peradaban Yunani, dan inilah terletaknya salah satu jasa dari Alexander yang Agung pada tahun 331 Masehi. Ar-Razi belajar ilmu kedokteran pada Ali bin Rabban at-Tahabirin. Menurut Ibnu Ad-Nadim al-Aqbihi, adalah orang yang banyak melakukan perjalanan, menguasai filsafat dan ilmu-ilmu kuno. Beberapa orang mengatakan bahwa Ar-Razi menghubungkan dirinya dengan buku-buku filsafat Al-Baqi. Kita tak tahu lagi tentang Al-Baqi ini, bahkan nama lengkapnya pun kita tak tahu. Sebaliknya lawan-lawan Ar-Razi, baik yang pro maupun kontra, dikenal dengan baik. Contohnya saja Abu Al-Qasim Al-Baqi, pemimpin kaum Mu'tazilah di Baghdad. Syuhaid bin Al-Husain Al-Baqi, yang memiliki banyak perbedaan dengan Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Tamar, dan masih ada yang lainnya. B. Karya-karya. Buku-buku Ar-Razi menurut Ibnu An-Nadim terdiri atas 118 buku, 19 surat, 4 buku, 6 surat, dan 1 makalah. Jumlah seluruh 148 buah. Ibnu Abi Husain menyebutkan 236 karyanya, tetapi beberapa di antaranya tidak jelas pengarangnya. Menurut Al-Biruni, sekitar 21 karya Ar-Razi tentang alkimia yang tersebar di antaranya adalah kitab Sir al-Ashar. Adapun beberapa karya Ar-Razi yang sampai pada kita, contohnya sekumpulan risalah logika berkenan dengan kategori-kategori demonstrasi dengan logika seperti yang dinyatakan dalam ungkapan kalam Islam, sekumpulan risalah tentang metafisika pada umumnya, materi mutlak pada partikular, belum dan facun ruang dan waktu, fisika, bahwa dunia mempunyai pencipta yang bijaksana. 7. Sanggahan terhadap Proclus. 8. Opini fisik. 9. Sebuah komentar tentang Timachus. 10. Sebuah komentar terhadap komentar Plutch tentang Timachus. Selanjutnya, pandangan-pandangan Ar-Razi. Yang pertama, pandangan mengenai moral. Dalam buku Al-Tib Ar-Ruhani dan Sirat Al-Fasafiyah, Ar-Razi menyampaikan pandangannya mengenai moral. Menurutnya, dalam hidup ini kita tidak boleh terlalu zuhud ataupun terlalu tamak. Yang terpenting adalah bersikap moderat, artinya jangan terlalu mengumbar nafsu dan tetapi juga jangan terlalu membunuh nafsu, karena segala sesuatu itu hendaknya menurut sesuai kebutuhan saja. Yang kedua, pandangan mengenai metafisika. Dalam buku yang berjudul Ilmu Ketuhanan, Ar-Razi menguraikan pandangannya tentang metafisika.
Namun sayangnya kini buku tersebut sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah sangkalan-sangkalan yang beberapa paragraf di buku tersebut yang dikumpulkan oleh Krauss. Namun menurut Al-Biruni, persoalan metafisika yang digarap Ar-Razi adalah tidak lain hanyalah merupakan hasil penjiblakan dari filsafat Yunani kuno. Masalah utamanya adalah mengenai adanya 5 prinsip yang kekal. Dan kelima prinsip tersebut adalah tentang Tuhan, jiwa yang universal, materi pertama yang absolut, dan waktu yang absolut. Yang ketiga, pandangan mengenai agama. Ar-Razi merupakan seorang yang rasionalis, di mana ia hanya percaya pada kekuatan akal dan tidak percaya pada wahyu dan pentingnya kehadiran nabi-nabi. Ia menganggap bahwa manusia memiliki akal yang cukup kuat untuk mengetahui apa yang baik serta yang buruk, untuk mengetahui dan mengenal Tuhan dan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Menurut pendapat Ar-Razi, nabi-nabi membawa kehancuran bagi manusia dengan ajaran-ajaran mereka yang saling bertentangan. Yang keempat, pandangan mengenai akal, kenabian, dan wahyu. Dalam bukunya At-Tib Ar-Ruhani atau Kedokteran Jiwa, terlihat dengan jelas bahwa Ar-Razi memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada akal. Menurutnya, akal merupakan karunia terbesar yang diberikan Tuhan bagi tiap manusia. Berkat akal tersebut, manusia bisa menjadi lebih mulia dari binatang, mengetahui banyak hal terkait berbagai sesuatu, memperbaiki kehidupan, serta menggapai cita-cita, bahkan mengenal Tuhan. Tanpa akal, menurutnya manusia tak ada bedanya dengan binatang. Yang kelima, pandangan mengenai roh dan materi. Menurut Ar-Razi, Tuhan pada mulanya tidak berniat untuk menciptakan alam ini, tetapi pada suatu ketika roh tertarik pada materi pertama, kemudian bermain dengan pemateri pertama itu. Materi pertama melakukan pemberontakan. Lalu Tuhan datang untuk menolong roh dengan cara membentuk alam ini dalam susunan yang kuat sehingga roh dapat mencari kenikmatan material di dalamnya. Tuhan mewujudkan manusia dan roh dalam mengambil tempat. Ketika terkait pada materi, roh merupakan asalnya dan melupakan bahwa kesenangannya yang sebenarnya tidak terletak dalam pernyataannya dengan materi, tetapi dalam melepaskan diri dari materi. Oleh karena itu, Tuhan mewujudkan akal yang berasal dari zat Tuhan sendiri. Yang keenam, pandangan sebagai rasionalis. Ar-Razi merupakan rasionalis murni yang menitik beratkan sebuah pemikiran dan kecenderungannya pada keampuhan daya rasional. Ar-Razi berupaya mengingatkan murid-muridnya untuk tidak melecehkan peran penting akal. Hal ini dikarenakan Ar-Razi meyakini bahwa akal merupakan alat penentu, pusat pengendali, dan pemberi perintah kepada manusia menuju kebaikan. Pandangan terhadap pemikiran Ar-Razi. Terkait mengenai sikap Ar-Razi yang terlalu menghargai akal, mulailah muncul asumsi negatif bahwa Ar-Razi mengingkari eksistensi dari wahyu dan nabi sebagai seorang muslim. Laporan ini terdapat dalam catatan Abu Hatim Ar-Razi yang merupakan seorang tokoh Syiah Imaniyah yang hidup semasa dengan Ar-Razi akan tetapi memusuhinya. Dikatakan dalam pandangan Ar-Razi, para nabi adalah pembawa kehancuran dan ajaran-ajaran mereka menimbulkan kebencian di antara kalangan umat manusia. Jika informasi Abu Hatim ini terbukti benar, maka tentulah Ar-Razi tidak dapat disebut sebagai seorang filsuf dan dokter muslim. Akan tetapi, jika kita mencoba mempertimbangkan penghargaan yang diberikan oleh Ar-Razi di dalam buku Al-Tib Ar-Ruhani, di mana ia memberikan penghargaan akal yang diiringi pula dengan penghargaan terhadap agama dan nabi sebagai manusia utama yang harus diteladani, tentu dapat dikatakan bahwa Ar-Razi benar-benar merupakan seorang filsuf Islam. Hubungan Ar-Razi, Aristoteles, dan Plato. Dalam pandangannya mengenai kekosongan, Ar-Razi menolak mentah-mentah konsep Aristoteles yang mengatakan bahwa kekosongan itu adalah mustahil. Sesuai dengan konsepnya tentang tubuh sebagai batas tubuh yang berisi di mana ia berhubungan dengan tubuh yang diisi, ia mempertahankan sesuai dengan apa yang ia anggap merupakan ajaran Plato, bahwa kekosongan itu adalah mungkin. Dan sesuai dengan pandangan tentang kekosongan ini, Ar-Razi memandang gerak sebagai suatu sifat tubuh yang esensial, seperti yang sudah diusulkan oleh judul risalahnya, yaitu menjadi milik tubuh secara esensial, dan bukan seperti yang dipertahankan oleh Aristoteles, yaitu sebagai suatu sifat alam yang dipandang sebagai prinsip perubahan. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua anggota tubuh didorong oleh gerak mereka yang hakiki untuk bergerak ke bawah, yakni ke pusat dunia, dan bukan sebagaimana yang diajarkan oleh Aristoteles, yaitu dapat bergerak baik ke atas atau ke bawah tergantung dengan lokus yang mereka hakiki, asli,
atau unsur yang sangat dominan yang masuk ke dalam susunan mereka. Falsafat 5 kekal. Falsafat Ar-Razi yang paling terkenal adalah mengenai doktrin 5 yang kekal. Yang pertama ada Tuhan, yang kedua ada jiwa yang universal, yang ketiga benda pertama, yang keempat ruang absolut, dan yang kelima zaman absolut. 5 kekal tersebut dapat kita pahami secara logis dari kenyataan oleh adanya alam benda yang kekal ini. Alam benda itu pasti tersusun dari materi pertama dan senantiasa membutuhkan ruang. Karenanya ruang harus ada, dan ruang dari segenap materi yang ada disebut ruang absolut. Materi atau alam benda ini terkena hukum perubahan. Perubahan tersebut kelak memunculkan apa yang kemudian kita sebut sebagai masa. Orang bisa membatasi masa ke dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Dan masa yang dibatasi itu disebut dengan waktu. Adalah sesuatu yang acak apabila materi yang ada ini muncul dari ketiadaan atau tak pernah ada, dan zaman dan atau adanya perubahan menjadi tiada, materi akan tetap ada dan berubah selamanya. Zaman yang terus-menerus bergerak dari masa lalu yang tidak memiliki batas untuk menuju ke masa depan yang tiada akhir juga disebut zaman absolut. Selanjutnya sistematika falsafat 5 kekal. Yang pertama ada Al-Bari Ta'ala atau yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dan aktif dengan sifat independen. Yang kedua ada An-Nafs Al-Kulliyah atau jiwa universal, hidup dan aktif dan menjadi sumber kekal kedua. Hidup dan aktifnya ini bersifat dependen. An-Nafs Al-Kulliyah tidak berbentuk. Selanjutnya yang ketiga ada Al-Hayyula Al-Ula, yaitu materi pertama. Dia ini tidak hidup dan pasif. Al-Hayyula Al-Ula ini adalah substansi yang kekal, terdiri atas atom-atom. Setiap atom terdiri atas volume. Selanjutnya ada Al-Maqam Al-Mutlaq atau ruang absolut. Dia ini tidak aktif dan tidak pasif. Materi yang kekal membutuhkan ruang yang kekal pula sebagai tempat yang sesuai. Ada 2 macam ruang. Yang pertama ada ruang partikular atau relatif, yang kedua ada ruang universal. Selanjutnya ada al-zaman al-mutlaq, yaitu zaman absolut. Zaman ini tidak aktif dan tidak pasif. Zaman ini ada 2, yaitu relatif atau terbatas, yang biasa disebut dengan al-waqt, dan zaman universal yang biasa disebut dengan al-dahr. Zaman yang terakhir ini tidak terikat pada gerakan alam semesta dan falak atau benda-benda angkasa raya. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi kami dapat dipahami dan semoga materi kami bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.